Haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya saudara semua pagi hari ini diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya mencoba menyampaikan renungan yang berbeda. Yang renungan pagi hari ini yang sangat-sangat mendasar bagi kehidupan kita. Renungan yang menggugah kesadaran kita sebagai manusia. Siapakah manusia itu sebenarnya? Siapakah kita sebenarnya? Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah. Yang kedua, manusia itu makhluk yang bergantung kepada Allah. Ketika manusia yang makhluk Tritunggal yang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Yang keempat, manusia itu adalah makhluk intelijensi yang berakal dan mempunyai kemampuan pikiran. Yang kelima, manusia itu adalah makhluk moral. Yang keenam, yang terakhir, manusia itu adalah makhluk kasih. Inilah yang menjadi bahan renungan yang akan saya coba pagi hari ini, yang saya beri judul Kasih Marta dan Maria kepada Yesus. Saudara, kalau kita lihat kisah dari Marta dan Maria ini, Marta dan Maria ini adalah bersaudara. Ya. Kedua-duanya adalah anak Tuhan yang sudah menjalankan tentunya hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kita lihat dari firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai 38. Kalau perikopnya adalah hukum yang terutama. 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama yang pertama. Dan hukum yang kedua yaitu yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini hukum yang terutama yang sudah dijalankan oleh Marta dan Maria. Ada lagi saudara ayat yang mendasari, yaitu dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8 dan 19. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Saudara, yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Inilah alasan Marta dan Maria mengasihi Allah. Tetapi ada hal yang lebih penting saudara-saudara. Allah menciptakan kita adalah harus kita sebagai ciptaannya meresponi, mengasihi Allah lebih dari yang lain. Kalau dikatakan tadi, kasihlah Allahmu dengan segenap hati dan segenap hidupmu. Nah, kita baca di kisah Marta dan Maria dalam Lukas, Injil Lukas pasal 10. Injil Lukas pasal 10. Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke 38 sampai 42. Injil Lukas pasal 10. Perikopnya Maria dan Marta. Ketika Yesus 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku yang membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta,
Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ada 4 yang membedakan antara jemaat Marta dan Maria. Sama-sama anak Tuhan. Marta itu menerima Yesus di rumahnya, tetapi Maria tidak dikatakan sama dengan Marta. Tetapi Maria duduk dekat kaki Tuhan dan mendengar perkataannya, atau dalam hal ini menerima Yesus dalam hatinya. Tadi Marta itu menerima Yesus di dalam rumahnya. Ada juga perbedaan yang kedua. Kalau Marta menerima Yesus secara luar saja, hanya secara kulit saja, sehingga beranggapan kalau sudah ke gereja, kalau sudah menerima Yesus, rasanya sudah cukup dari pasif, saudara-saudara. Tetapi Maria, jemaat yang selalu rindu duduk di kaki Tuhan. Duduk di kaki Tuhan itu dalam arti belajar atau memperdalam firman-firman Tuhan yang sudah diterima. Ada perbedaan lagi yang ketiga. Marta, jemaat seperti ini nampak ramah, rajin di dalam pekerjaan Tuhan, tetapi tidak ada kelanjutannya atau pasif lah begitu. Tetapi kalau Maria, lain halnya. Jemaat seperti ini, Maria ini yang memiliki kerohanian yang mendalam. Otomatis jemaat seperti ini pasti melayani Tuhan, ya. Tetapi juga suka berdoa dan mendengar firman Tuhan. Perbedaan yang keempat, kalau Marta yang sering, tadi dikatakan yang sering lupa akan firman Tuhan, tetapi tidak bisa melupakan kesalahan orang lain, atau tadi dikatakan saudaranya. Di dalam hatinya, firman orang seperti ini kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 tadi, kembali ke 1 Yohanes 4 ayat 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke 20 dan 21. 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Tetapi Maria tidak demikian, saudara. Memiliki bagian, dikatakan memiliki bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 5b, tidak usah kita baca. Ini dikatakan, kalau dikatakan ini adalah kaki Dian, saudara. Dari kaki Dian. Kalau kaki Dian itu di dalam Injil Matius dikatakan sebagai terang dunia. Ada, biarlah kamu menjadi terang dunia, ya, terang dunia. Jadi menjadi berkat dan saluran berkat juga bagi orang lain. Ini perbedaan antara Marta dan Maria. Tetapi kita harus dikatakan, kita harus punya kasih. Apalagi saat-saat ini, saudara, ya. Jangan sampai kasih kita kepada Allah makin hari makin luntur, atau kalau tadi dikatakan makin hari makin kurang. Apalagi masa pandemi ini, kita sudah 6 bulan lebih, dan dulu itu beribadah di rumah. Saya melihat kondisi seperti ini, kasih kita kepada Allah akan semakin kurang. Tapi kita mulai bangkit kembali. Tetapi dikatakan dari firman Tuhan, kasih Allah Tuhan Allahmu, dan kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ini adalah perintah daripada Tuhan. Memang kita harus punya kasih, ya. Kita harus punya kasih, saudara, agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, karena ini adalah perintah daripada Tuhan. Kalau kita lihat 1 Korintus pasal 13, 1 Korintus pasal 13, 1 Korintus
pasal 13 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus pasal 13 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3. Perikopnya adalah kasih. Sekalipun, ayat pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Inilah yang Tuhan inginkan dari kita, harus memiliki kasih. Ada nasihat-nasihat agar kita hidup di dalam kasih, saudara-saudara. Ada nasihat dalam Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat Roma pasal 12 ayat yang 9 sampai 12 ayat. Roma 12 ayat 9 sampai 12, demikian firman Tuhan. Oh, 12. Perikopnya, nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Inilah, saudara-saudara, yang harus kita lakukan. Terlebih di dalam masa pandemi ini, kita harus tetap memiliki kasih, baik kepada Allah terutama, dan juga kepada sesama, dan tentunya kepada diri sendiri. Inilah yang bisa, atau renungan yang bisa kami sampaikan, dan saya percaya suatu saat kita akan bertemu kembali dalam renungan-renungan yang lain yang bisa memberkati dalam kehidupan rohani saudara. Terima kasih. Selamat pagi.